Halo Dedek, kalian sudah naik kelas 12 SMA tahun 2023? Yuk kita bahas seputar SNMPTN dan SBMPTN tahun 2023 ini. Halo Dedek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK saat ini di tahun 2023. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun ini. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar SNMPTN dan SBMPTN yang merupakan dua jalur utama masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023 ini. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi penting seputar kampus lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja kita bahas nih apa itu SNMPTN dan SBMPTN. Nah, sebelum itu saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang saat ini sudah naik di kelas 12. Yang mungkin di hari Senin ini adik-adik sudah mulai perdana atau mungkin masih MPLS atau pengenalan sekolah. Dan intinya adik-adik sekarang adalah siswa kelas 12 SMA. Nah, adik-adik yang baru tahu channel ini silahkan terus mantengin channel ini karena setiap hari saya akan mengupdate informasi-informasi terkait dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan pernak-perniknya ya adik-adik. Saya sangat senang sekali bertukar pikiran kepada adik-adik yang tentunya jika adik-adik ingin informasi lebih silahkan nanti adik-adik komen di kolom komentar saya di channel Diari Kampus ini. Baik, langsung saja saya informasi secara perdana bagi adik-adik yang saat ini kelas 12 di tahun 2023 ajarannya. Kalau tahunnya masih 2022 ya adik-adik, karena ajaran tahun 2022-2023 dimulai di bulan Juli ini ya. Baik, langsung saja kita bahas nih. Yang pertama adalah kita sebut dengan SNMPTN adik-adik. Nah, SNMPTN kalau singkatannya dinamakan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Secara pengertian adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang notabene non-tes yang bisa diikuti oleh siswa SMA, SMK, maupun MA, maupun adik-adik yang pakai C. Kemudian ini diselenggarakan serentak oleh universitas, kemudian politeknik, dan Universitas Islam Negeri seluruh Indonesia di bawah naungan LTMPT atau Lembaga Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kemudian ada setidaknya 4 indikator adik-adik ketika adik-adik ingin mengikuti SNMPTN. Yang pertama, jelas eligible. Nah, apa itu eligible? Eligible itu adalah siswa rekomendasi dari masing-masing sekolah sesuai dengan kuota akreditasi. Jadi nanti bisa cek di ltmpt.ac.id adik-adik bersekolah itu akreditasinya apa, atau sekolah adik-adik akreditasinya apa, dan ini berbeda. Kemudian yang kedua indikatornya adalah nilai rapot di semester 1 sampai 5. Artinya adik-adik masih punya kesempatan nih di kelas 12 ini, rapot di semester 1 kelas 12 itu masih dipakai. Untuk yang semester 6 sudah tidak dipakai lagi ya adik-adik. Jadi rapot yang dipakai adalah semester 1 di kelas 10 SMA maupun SMK maupun MA sampai semester 1 di kelas 12 ya adik-adik. Nah, ini rekomendasi saya adik-adik nilainya harus yang pertama konstan, yang kedua adalah dengan track record naik, kemudian yang ketiga artinya konstan di atas ya. Tentunya kalau misalnya naik turun ini akan menjadi bahan evaluasi dan susah sekali lolos di SNMPTN tahun 2023 nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah prestasi akademik non-akademik. Nah, prestasi akademik non-akademik itu dibatasi adalah prestasi yang diselenggarakan oleh instansi-instansi resmi. Bisa Kemenpora, kemudian Kementerian Pendidikan, ataupun Dinas Pendidikan minimal kabupaten. Bisa mandiri maupun secara kelompok yang tentunya pengskorannya nanti akan sangat berbeda adik-adik. Nah, prestasi non-akademik ini sejalan dengan
PTN atau jurusan yang adik-adik pilih. Misalnya adik-adik kepingin jurusan seni, maka yang adik-adik wajib lampirkan adalah sertifikat seni maupun sertifikat lomba-lomba yang berhubungan dengan kesenian ya adik-adik. Nah, ini merupakan hal yang sangat berpengaruh ketika adik-adik nanti mengikuti SNMPTN. Kemudian selanjutnya indikator yang nomor 4 atau yang terakhir di SNMPTN adalah track record alumni atau kualitas alumni di PTN yang sudah terdaftar atau sudah kuliah. Nah, kemudian juga ada indikator lain seperti pilihan prioritas, kemudian wilayah juga mempengaruhi, dan yang terakhir adalah akreditasi ya tentunya. Jadi itu adalah 4 indikator bagi adik-adik yang ingin mengikuti SNMPTN. Untuk penjelasannya nanti lebih detail seputar SNMPTN akan saya spill langsung di video-video saya selanjutnya ya adik-adik. Next, yang nomor 2 kita sebut dengan SBMPTN atau kita kenal ujiannya adalah UTBK SBMPTN. Nah, kalau singkatannya apa untuk SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di tahun 2023 ini secara sudah diluncurkan, akan dilaksanakan sekitar bulan April tahun 2023 ya adik-adik. Nah, kemudian pengertiannya adalah seleksi secara tes yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia oleh universitas negeri, politeknik, dan universitas Islam negeri di bawah naungan LTMPT. Nah, untuk di SBMPTN ini sangat berbeda dengan SNMPTN. Untuk di SBMPTN ini kuotanya paling banyak. Jadi kalau yang di SNMPTN paling banyak 20%, di SBMPTN 40%. Nah, kemudian syarat utamanya adalah adik-adik sudah punya NISN, kemudian terdaftar di sekolah yang notabene aktif atau sudah terdaftar, otomatis adik-adik bisa mengikuti SBMPTN. Kemudian syarat utama jelas adik-adik punya NISN, yang kedua adalah angkatan tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 nanti ya adik-adik. Jadi kalau untuk angkatan yang sebelumnya tidak bisa mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, kemudian untuk UTBK SBMPTN dibagi menjadi 2 klaster atau 2 bentuk tes. Yang pertama ada yang namanya Saintek untuk adik-adik yang ingin mengikuti jurusan-jurusan IPA atau nanti kuliahnya kepengen di IPA, maka tesnya adalah Saintek. Kemudian yang kedua adalah Sosum bagi adik-adik yang ingin nanti kuliahnya di jurusan IPS atau sosial. Kemudian untuk tesnya adik-adik, nah yang pertama ada 3 bentuk tes ya. Yang pertama adalah untuk TPS, ini untuk yang IPA maupun IPS. Untuk TPS, materinya yang pertama adalah penalaran umum. Yang kedua adalah pemahaman bacaan dan menulis. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan kuantitatif. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan dan pemahaman umum ya adik-adik. Kemudian ditambah dengan materi bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah bagi adik-adik yang Saintek, materinya adalah yang pertama adalah matematika IPA, kemudian fisika, kemudian biologi, kemudian kimia ya adik-adik. Kemudian untuk adik-adik yang ujiannya atau memilih Sosum, maka ujiannya adalah sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah ya adik-adik. Nah, ini untuk di UTBK SBMPTN murni semuanya penilaiannya adalah menggunakan hasil tes. Jadi adik-adik nanti setelah ujian yang dinamakan UTBK SBMPTN, adik-adik nanti akan memperoleh tes yang diselenggarakan secara serentak di masing-masing panlok atau panitia lokal yang diselenggarakan kurang lebih ada sekitar 72 panlok di seluruh Indonesia. So, bagi adik-adik yang ingin nantinya tidak yakin dengan nilai rapot, silahkan persiapan dari sekarang. Dan untuk SBMPTN ini mutlak soalnya jauh lebih susah dibandingkan dengan soal-soal ketika adik-adik sekolah di SMA maupun SMK. Baik, itu saja informasinya 2 jalur masuk perguruan tinggi negeri. Dan kesimpulannya pada video kali ini, untuk yang pertama adalah SNMPTN adalah jalur non-tulis atau tidak menggunakan tes. Yang kedua SBMPTN menggunakan tes. Yuk adik-adik silahkan persiapkannya dengan baik dari sekarang. Silahkan curi start agar adik-adik nantinya dimudahkan dan dilancarkan di SNMPTN maupun SBMPTN tahun 2023. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.